Shalom dan selamat pagi kepada semua yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk bersama-sama dalam gereja ini karena masalah yang tidak dapat dielakkan. Kita mengucap syukur walaupun di mana kita berada. Mari sebelum kita melakukan kebaktian pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini yang Kau berikan bagi kami setiap pribadi yang berkesempatan datang ke tempat ini. Begitu juga mereka yang tidak berkesempatan karena mengalami masalah yang tidak dapat dielakkan. Tuhan tetap memberkati dimanapun jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau memberikan kami hidup dan hidup yang penuh berkemenangan dan penuh dengan pengharapan bagi kami yang percaya dan berandalkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bapa di surga, pagi hari ini kami serahkan juga untuk yang pimpin pujian dan juga yang membawa firman Tuhan, agar apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, semuanya itu akan mendidik kami, mengajar kami untuk melihat betapa besarnya kasih dan anugerah daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bagi mereka yang sedang sakit pada pagi hari ini, kami percaya bahwa kesembuhan sudah menjadi milik anak-anak Tuhan, karena kami percaya bahwa darah Yesus cukup untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan doa atau kebaktian kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Seterusnya serahkan pada yang pimpin pujian pada pagi hari ini. Dipersilakan. Shalom. Mari sejenak kita semua berdiri. Kita angkat lagu pujian ini, begitu indah. Kita bersama
Berserah bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, malah Engkau ada dalam kami. Engkaulah sumber baik kami Tuhan, segala keperluan kami, resources yang kami perlukan untuk hidup dan hidup berkemenangan, penuh dengan kasih, sukacita dan sejahtera Tuhan Bapa di surga. Dan kami percaya pada surga segala sesuatu yang kami perlukan dalam menjawab segala persoalan kami dalam dunia sekarang ini, apapun situasi Bapa di surga, aspek adalah di dalam. Kami percaya pada pakaian Bapa di surga, Engkau yang ada di tengah kami, dalam kami, mau memberikan kepada kami lagi Tuhan makanan rohani. Malah saya percaya pada surga satu lagi hidangan yang baru dari surga. Kami mau menerima Bapa di surga, makan dan makan lagi kebenaran firman Tuhan yang bukan hanya meneguhkan kami, tapi memberikan kami Bapa di surga bukan saja alasan untuk hidup, tapi memberikan Bapa semangat dan memberitakan kabar gembira ini kepada orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa mendengar firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semua saudaraku. Pada pagi hari ini kita sambung dengan apa yang telah kita sudah mulai pada minggu lepas, yaitu tentang kekudusan. Amin. Dan kita tahu dalam firman Tuhan di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, tapi berbeda dari ayat yang ke-11. Kita tahu firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan saya percaya bukan hanya di kalangan orang-orang percaya, bukan hanya di kalangan orang Kristen, di kalangan kita yang belajar tentang kasih karunia ini, tapi semua orang Kristen. Malah saya beritahu semua orang dalam dunia ini, mereka tahu bahwa Yesus menyelamatkan. Dan mereka tahu bahwa Yesus menyelamatkan dengan percaya kepada pemberitaan salib Kristus. Kan yang sudah kita belajar, kita bukan hanya memberitakan Injil, kabar gembira, tapi kabar gembira yang kita beritakan ialah memberitakan tentang salib Kristus, yaitu kematian. Jadi mereka tahu bahwa ada penyelamatan melalui kematian Kristus, tapi mereka menganggap itu sebagai satu yang jokes, lelucon dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lucu, satu yang tidak logik, tidak rasional, ataupun mereka menganggap bahwa salah satu lagi dongeng atau legenda dalam dunia ini. Saudaraku, inilah berita gembira yang kita telah belajar dan terima, dan ini sudah nyata di dalam dunia. Amin. Firman Tuhan sudah nyata, bukan hanya di kalangan kita. Saya mau kita pahami ini, bukan hanya di kalangan kita, tapi di seluruh dunia. Dan dia katakan, sini merujuk pada kasih karunia, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dan kita tahu juga bahwa di dalam firman Tuhan yang
terdapat di dalam notasi, saya lupa di dalam mana. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam dunia ini isu yang menjadi problem ataupun menjadi masalah, malah akar segala sesuatu yang menjadi puncak masalah problem dalam dunia ini adalah karena keinginan mata, kan? The pride dan juga keinginan daging, keinginan mata, keinginan daging dan juga pride of life ataupun keangkuhan hidup. Inilah yang saya percaya apa yang berlaku dalam dunia sekarang ini, malah yang isu semasa sekarang ini adalah setiap kali sekurang-kurangnya 3 hal ini, satu 3 hal ini, yaitu keinginan mata, keinginan daging, kan? Dalam bahasa Inggris lebih dalam maksudnya dikatakan lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life, keangkuhan hidup. Inilah yang menjadi masalah. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Titus, kita belajar dalam Titus tadi bahwa Ia mendidik kita, kasih karunia yang mendidik kita untuk meninggalkan semua ini, yaitu dia katakan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Nah, sudah kita belajar minggu lepas panjang lebar, kita upas bahwa yang mendidik kita menjadi orang benar, bukan jadi orang benar, kita sudah jadi orang benar. Kita harus paham ini, yaitu memiliki hidup kekudusan. Malah dalam bahasa Inggris lebih tepat dikatakan sanctification, penyucian dalam kehidupan kita, suci, hidup kudus ini adalah oleh kasih karunia. Dan dia melalui proses didikan. Nah, ada orang mengatakan, misalnya ada satu pengkhotbah di YouTube, dia katakan bahwa mendidik tentang kebenaran, tapi tidak tentang kekudusan, itu adalah satu bahagian yang tidak seimbang. Dia bilang mesti sebelah menyebelah. Nah, saya beritahu memang betul, pada katakan betul, tapi yang menjadi fundamental atau dasar bagi kita sebagai orang percaya adalah kebenaran. Karena kebenaran adalah sesuatu yang kita terima, bukan yang kita hasilkan. Kita tahu itu, dia merupakan anugerah, kan? Semua orang tahu, orang Kristen tahu. Cuma kadang-kadang kita tidak dapat melihat kebenaran ini sebagai suatu anugerah sepenuhnya, karena pemahaman yang kita terima sebagai orang Kristen, orang percaya, belum penyampaian khotbah di depan mimbar dan sebagainya. Itu sudah menjadi isu dalam Kristenan juga. Tapi saya berkata bahwa kebenaran yang kita belajar dalam gereja kita di sini, yaitu merupakan anugerah. Kan? Lagu John Newton, Amazing Grace, semua tentang kasih karunia. Ada orang melihat bahwa kasih karunia ini, kebenaran yang terima sebagai anugerah ini, kita terima di peringkat awal. Lepas itu kita kena kerjakan kebenaran kita. Kan? Nah, kerjakan kebenaran kita itu memang Alkitabiah, seperti yang tertulis di dalam dalam Filipi pasal 2. Oke, nota saya tidak scramble sama nota saya. Yaitu Filipi pasal 2 firman Tuhan mengatakan, "Hai saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Nah, ini karena orang melihat bahwa kasih karunia itu perlu kita kerjakan, maka keselamatan itu perlu kita kerjakan supaya kita tetap selamat. Saya ingin beritahu kita saudaraku bahwa kebenaran adalah asas, adalah anugerah, dan tidak pernah dia berubah menjadi sesuatu yang kita usahakan. Jadi perkataan yang digunakan dalam Filipi sini, kerjakan keselamatan sini, bukan mengerjakan kebenaran kita. Tetapi lebih tepat kalau dalam bahasa Inggris dia katakan di sini, work out your salvation, dia bilang. Jadi maksudnya work out your salvation maksudnya ialah we have the salvation. Kita sudah ada keselamatan tersebut, cuma kita kerjakan keselamatan kita. Nah, banyak cara kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu melakukan hal-hal yang indah, menjadi kesaksian yang baik di mata orang lain, malah memberitakan Injil. Kan? Jangan kita diam-diam tidak mempertanggungjawabkan kepada orang sekeliling kita apa yang kita miliki. Salah satu kenapa kita tidak mau kongsikan iman kita pada orang lain, ya karena kita sendiri tidak melihat bahwa
iman yang kita miliki ataupun keselamatan yang kita miliki itu sangat istimewa, penting, berharga, dan merupakan solution ataupun penyelesaian masalah kita dalam bukan banyak seluruh kehidupan kita. Dan kita lihat tahu bahwa segala masalah dunia sekarang ini pun dapat diselesaikan dengan berita gembira ini, karena kita tidak melihat bahwa berita gembira ini bukan berita gembira. Lalu kita dapat sesuatu maklumat ataupun kita mendapat satu pengalaman ataupun satu situasi yang kita tahu sama ada lokasi atau tempat ataupun pengalaman kita tentang satu makanan dan sebagainya itu istimewa, kita tidak akan diam, kita tidak akan itu simpan untuk diri kita, kita akan kongsikan. Amin. Jadi inilah yang kita tidak mau, kita mau orang lain rasa juga, apalagi orang-orang yang kita sayangkan, yang dekat dengan kita mau mereka juga merasa apa yang kita lalui. Nah, kalau saya katakan secara terbalik, saya katakan jika kita tidak kongsikan apa yang kita miliki, karena kita sendiri tidak melihat bahwa apa yang kita alami itu satu yang istimewa. Dan inilah tugas saya percaya Tuhan berikan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai ya kita semua anak Tuhan, tapi yang sebagai pelayan mimbar sini untuk mau memberitahu kepada jemaat betapa istimewanya kita di dalam kasih karunia. Sehingga bila kita cukup sadar bahwa kita ini istimewa, apa yang kita miliki istimewa, kita tidak akan rasa malu, tidak hesitate ataupun tidak rasa segan untuk mau mengkongsikan. Nah, dalam negara kita harus bijaksana, men. Kita harus bijak seperti ular, tulus seperti merpati. Kita tidak sembarangan pergi ke di tempat yang terang-terangan. Mungkin kita kalau itu dikehendaki Tuhan, masuk berteriak tentang memberitakan Injil. Ada hikmat yang Tuhan berikan dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan orang yang setempat dengan kita. Malah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memberitakan ataupun mengkongsikan apa yang kita miliki. Kita tidak tanya, kita tidak beritahu, tapi orang bilang, apa kau miliki ini berbeda dengan kami. Jadi itu kesempatan kita untuk masuk dan memberitahu mereka tentang kasih Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku, mengerjakan sini bukan supaya kita tetap selamat, tapi justru mengkongsikan, menghidupi kehidupan kita. Kan? Sayangkan jikalau dia seorang anak orang kaya, tetapi dia hidup seperti orang miskin. Kan? Sayang. Kalau saya ini kawan dia seorang, kau sebenarnya kau orang kaya. Kau beli apa saja yang kau mau. Kenapa kau masih gelandangan macam ini? Semua sadarkan dia. Kan? Nah, kalau saya diberi peluang untuk menyadarkan orang seperti itulah. Tapi walaupun ini satu ilustrasi, tapi ini menjadi gambaran bagi banyak orang Kristen. Kita tidak menyadari apa yang kita miliki. So, maksudnya kerjakan keselamatan sendiri adalah maksudnya apa yang sudah kita miliki. So, work it out. Amen. Bukan supaya kita selamat. Kebenaran yang kita miliki adalah yang paling asas sekali, yang merupakan anugerah. Tetapi kekudusan adalah hasil daripada kebenaran yang kita terima. Amin. Ada orang benar, tapi kehidupan dia tidak semestinya, tidak sepenuhnya benar. Dia mungkin melalui proses, kan? Kita tahu itu. Dan kita tahu bahwa sanctification ini saya percaya nih, di progresif pengudusan atau hidup kudus ini adalah proses. Tuhan mau kita menjadi berkat pada sekeliling kita. Malah saya yang beritahu kita, walaupun dia proses seperti iman, kan? Walaupun Anda mempunyai iman sedikit besar, biji sawi saja, saya bayangkan bahwa jikalau kita memiliki iman sebesar biji nangka besar sedikit, kan? Apa yang biji yang paling besar? Biji mangga, tapi nipis kan mangga mewah, makin besar. Tapi Tuhan sudah bagi impression tentang biji sawit itu kecil. Apalagi kalau biji yang lebih besar, kan? Luar biasa. Apa yang saya ingin katakan di sini adalah Tuhan mau kita melalui proses ini. Kita sudah memiliki kekudusan itu, karena kekudusan yang menjadi asas kehidupan kita bukan kita sendiri, tapi Yesus yang hidup dalam kita. Amin. Karena Bapa di surga tidak melihat perbuatan kita, tapi dia melihat perbuatan kekudusan Yesus. Tapi dalam dunia ini Tuhan mau supaya kita mengalami proses sanctification, kita mengalami proses pengudusan. Seperti apa yang Paulus katakan pada jemaat, kalau sudah selesai di Korintus, dia katakan, kamu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dipanggil menjadi orang kudus. We are called to be saint. Amen. Menjadi orang kudus. Maksudnya kita sudah selamat, kita orang benar. We are saint.
Kita orang benar, tapi we are called to be saved. Maksudnya kita to show the world, untuk tunjukkan di dunia sekeliling kita bahwa kita berbeza. Malah perkataan kekudusan itu sendiri, kudus itu, kodes itu adalah bermaksud special ataupun istimewa, berbeza dari dunia ini. Malah dikhususkan, kan? Sehingga orang boleh nampak ianya berbeza. Dia boleh distinguish yang kau ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa. Selalu sejak saya dapat berita ataupun saya paham maksud firman Tuhan ini tentang menjadi berbeza ini. Kalau orang tanya saya apa kabar, selalu saya beritahu yang biasa, yang luar biasa. Jadi kita punya biasa-biasa ini adalah yang luar biasa. Apa kabar? Macam biasa. Oh, macam orang lain juga, no, yang luar biasa. Amin. Itu kita punya identitas sebenarnya. Jadi kekudusan datang akibat daripada pembenaran. Oke? Jadi jemaat harus tahu, sadar bahwa kita ini orang benar. Dan dalam Alkitab selalu dinyatakan dalam perjanjian baru bahwa kebenaran adalah anugerah. Amen. Dan itu yang sudah kita kupas begitu panjang lebar pada minggu lepas. Malah kita lihat bahwa orang yang masih melakukan hal-hal yang tidak betul sebagai orang Kristen, malah orang yang tahu tentang kasih karunia dan sebagainya, tapi kehidupan dia tidak betul, adalah orang yang tidak sadar bahwa dia sendiri adalah orang benar. Orang yang cenderung menuduh dirinya atau melihat dirinya tidak benar. Oke? Cenderung untuk mengulangi. Dia macam satu pusingan. Apa yang dia lakukan yang merupakan tabiat-tabiat buruk. Nah, tapi kalau dia lihat bahwa dirinya adalah orang benar, despite ataupun walaupun dalam segala kelemahan keterbatasan dia, mungkin juga tabiat-tabiat yang tidak baik, tapi dia mau percaya, istiharkan bahwa dia siapa, identiti dia. Kita sudah belajar panjang lebar tentang identiti kita dalam Kristus awal tahun ini, kurang 5 seri khotbah. Identification, kita punya diri di depan Tuhan. Saya adalah Kristus, sama seperti Kristus sekarang ini. Begitu juga saya dalam dunia ini. Itu menjadi kunci untuk kita hidup kudus. Sebab mengapa Paulus memberitahu pada seorang jemaat yang ada di Korintus, dia beritahu bahwa tidak tahukah kamu, dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, dan kamu tahu apa masalah orang ini? Orang ini adalah orang yang berzina. Bukan hidup tidak kudus, tapi melakukan hal yang betul-betul tidak sempurna, dosa dan sebagainya. Tapi Paulus mengingatkan dia tentang identiti dia. Dia katakan, bukankah tubuhmu ini bait Allah? Jadi jangan lagi biarkan dirimu hidup seperti rumah tubuh ini bukan bait Allah. Paulus tidak katakan, nah kau punya tubuh ini rumah iblis sudah, tidak. Tapi dia ingatkan identiti dia sebenarnya. Karena kebenaran yang dimiliki orang ini tidak pernah dapat diambil dari dia. Karena dia bukan mendapat kebenaran ini, pembenaran ini berdasarkan apa yang dia buat, tapi apa yang Yesus buat, siapa yang dia percaya. Tapi perbuatan dia tidak sempurna. Dia masih melakukan zina. Jadi Paulus ingatkan dia katakan, tubuh ini bait Allah, rumah Tuhan. Jadi seperti dalam Filipi, kerjakanlah keselamatanmu sesuai dengan identitimu, siapa diri kamu. Ada satu kesaksian, ini saya dapat daripada YouTube, maksudnya ini secondary punya kesaksian, tapi sangat memberkati untuk saya kongsikan. Dia seorang pemuda, dia dari Eropa, dia sudah mengalami tabiat buruk dia dalam dirinya 37 tahun. Dan tabiat buruk dia ini adalah menonton pornografi dan juga masturbasi. Dia melakukan ini sangat terputus sampai dia katakan 7 kali sehari. 37 tahun, dan kita tidak tahu, dia tidak beritahu umur dia berapa. Tapi bila dia mendengar tentang satu khotbah yang beritahu tentang dia, siapa dia, identiti dia. Karena khotbah ini mengajar tentang bahwa, memberitahu pada dia bahwa dia adalah orang benar. Tubuhnya adalah bait Allah.
Malah ini satu yang sangat luar biasa, sangat powerful untuk saya nyatakan pada pagi hari ini, yaitu bahwa walaupun dalam kelemahan kita, dalam middle, dalam tengah-tengah kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak tahu apa yang lagi kita lakukan, kita masih dengan percaya istiharkan. Malah kita kalau boleh istiharkan dengan suara bahwa saya adalah orang benar. Amin. Di dalam, mari kita lihat firman Tuhan ini. Pasal yang kelima, 2 Korintus ayat 21, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kenapa kita dibenarkan oleh Allah? Bukan karena kita, tapi oleh karena Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, supaya Anda yang berdosa, saya yang berdosa menjadi benar. Jadi pemuda ini, saya katakan ini yang dalam kesaksian ini, istiharkan bahwa saya benar, bukan karena saya melakukan yang benar. Dia katakan saya adalah orang benar dalam Kristus Yesus. I'm the righteousness of God in Christ Jesus. Dia cakap begitu. Dan saya beritahu kamu, dia punya ketagihan selama 37 tahun itu, Tuhan tolong angkat. Dan dia dibebaskan, malah dibebaskan sepenuhnya. Dan dia menulis satu kesaksian dan dia menghantar kepada pelayanan New Creation Church yang dipimpin oleh Pastor Joseph Prince. Dia beritahu kesaksian ini dan dia beritahu pastor, dia bilang jangan berhenti khotbah terus tentang kebenaran. Jangan berhenti memberitakan tentang kasih karunia, Injil kasih karunia, karena itulah menyelamatkan saya. Malah membuat dia meninggalkan kefasikan. Bukan Joseph Prince yang ngajar, tetapi ketika dia mengenal Yesus, kasih karunia tersebut sendiri, yang merupakan pribadi tidak pernah berdosa, tidak kenal dosa, tapi dijadikan dosa supaya Anda dan saya dan pemuda ini dimenangkan oleh Allah. Amin. Ini luar biasa. Saudaraku, saya punya penyampaian sudah agak scramble, sudah tapi tidak masalah, kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6. Sekali lagi, Roma pasal 6 ayat 22. Dia katakan begini, ini yang saya sudah sentuh pada minggu lepas. Dia katakan begini, tetapi sekarang, Roma 6 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, amin. Saya sudah elaborate apa itu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dia katakan karena kita sudah dimerdekakan setelah sudah dimerdekakan daripada dosa dan sesudah kita menjadi hamba kepada Bapa di sorga, kamu beroleh, dia katakan buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal berbicara tentang apa yang kita akan bersama-sama ada di sorga. Kita akan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga, itu hidup yang kekal. Tapi sementara sebelum hidup yang kekal kita berada dalam dunia ini, firman Tuhan mengatakan kita akan pada hidup kepada sanctification, holiness, kehidupan yang kudus dalam kehidupan kita. Tapi itu tidak berlaku sebelum kita dimerdekakan dan yang kedua menjadi hamba. Kan? Apa maksud merdeka? Maksudnya kita tidak lagi ada obligasi untuk menunaikan tuntutan-tuntutan yang sangat-sangat menghantui kehidupan bukan hanya orang Yahudi, tapi seluruh dunia. Karena seluruh dunia sebenarnya seluruh manusia pun ada set hukum Taurat mereka sendiri. Dan kegagalan untuk memenuhi tuntutan ini menjadikan manusia ini orang yang tidak benar. Firman Tuhan mengatakan tuntutan ini telah dilepaskan, kita telah dimerdekakan. Tidak ada lagi tuntutan terhadap kita untuk mau membuktikan bahwa kita orang benar. Ini pernyataan yang betul. Tidak ada lagi tuntutan untuk mau mana menunjukkan kau benar. Tidak.
Kita telah dimerdekakan karena satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib membayar segala tuntutan yang Anda dan saya. Dan yang sangat istimewa seperti yang saya sudah katakan pada minggu lepas, menjadi hamba. Untuk kita jadi hamba dosa, kita tidak boleh buat apa-apa, kan? Kita hamba dosa, jadi kita punya kehidupan memang ikut dosa. Kalau tidak berdosa, karena rutan, no? Ngomong nggak? Kalau tetap hamba kan, berbuat dosa cepat, kalau tidak, begitu. Kita jadi hamba. Karena camuk berbuat dosa, karena hamba dosa mau kita berbuat dosa. Tapi Tuhan mengatakan kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba Allah. Apakah dia punya kontra dia? Kita tidak boleh tidak, tapi mengeluarkan buah roh. Itu hidup yang penuh dengan pengudusan. Kita accident. Kita terbuat. Yang kita tidak mau kita terbuat karena kita hamba, terbuat baik. Semua dermasi kita terderma banyak. Haleluya. Saya puji Tuhan, saya suka ini. Sehingga orang bilang, berbeza orang daripada kita. Distinguish. Itulah maksud kekudusan. Itulah hidup kudus. Maksudnya kita berbeza dari dunia ini. Amin. Kita sudah belajar firman Tuhan ini. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, semua bicara yang telah. Dia katakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan kita, yaitu yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kenapa iman? Saya katakan sini. Karena iman justru menuntut kita untuk percaya identitas kita. Amin. Iblis mau supaya kita bukan hanya tidak mengerti, dia mau supaya kita tidak menanggapi, malah supaya kita tidak percaya bahwa hal ini, bahwa kita telah dimerdekakan, kita telah menjadi hamba Tuhan. Karena kalau kita tidak percaya ataupun tidak menerima, tidak menanggapi, tidak connect, tidak link dengan kebenaran ini, kita tidak akan melahirkan pengudusan, buah yang mengakibatkan kita hidup kudus. Mengapa orang bilang apa ini orang Kristen saja, tapi kehidupan dia kan kita menjadi batasan Tuhan. Tapi walaupun demikian, seperti saya katakan tadi, seperti pemuda di Korintus tadi, walaupun demikian, malah dosa dia mungkin lebih teruk daripada yang kita buat, kan? Sentiasa firman Tuhan ingatkan kita, tubuhmu ini bait Allah. Saya mau ingatkan, mimbar ini mengingatkan kepada Anda bahwa Anda telah dimerdekakan, bahwa Anda sudah jadi hamba kepada Bapa di surga. Men, apa yang mengalahkan dunia? Mengalahkan segala sesuatu, iman kita. Dan saya tidak dapat, kalau mau bercanda satu lagi kesempatan untuk mau cakap, kita sudah bicara beberapa tahun yang lalu juga, banyak kali sudah kita cakap tentang ini, bahwa iman itu sendiri bukan adalah konsep, something yang kita bilang kita simpan dalam hati kita, something kita put on, trust dan sebagainya. Bukan. Iman sendiri adalah pribadi Yesus Kristus. Ada satu kali firman Tuhan mengatakan bahwa ketika iman itu datang, setelah iman itu datang, dia bilang. Jadi iman itu datang, dia merupakan pribadi itu Yesus Kristus sendiri. Ada situasi yang luar biasa. Yesus turun dari bukit. Saya percaya bersama-sama dengan Yakobus, Petrus dan juga Yohanes. Mereka turun dari gunung, saya ingat daripada gunung Hermon, setelah melalui proses, melalui satu pengalaman transfigurasi. Sehingga Petrus pun bergegar-gegar, dia bilang, mari kita bina tiga kemah di sini. Dia bilang, satu untuk Musa, satu untuk Ilyas, satu untuk engkau. Jadi mereka turun dari bukit. Jadi di bawah bukit, di bawah gunung itu murid yang lain, selain daripada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mereka sedang ditemu duga oleh orang-orang ahli-ahli Taurat waktu itu, sehingga mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Mereka merasa mereka tidak layak dan sebagainya. Dan ada seorang bapak yang anak dia kerasukan iblis. Ketika iblis merasuk dia akan dihempas ke tanah dan mulut dia berbuih-buih. Dan dia bilang itu, bapak, saya sudah ketemu punya murid-murid, tapi yang murid-murid yang di bawah ini, bukan yang 3 orang ini. Dia bilang tidak boleh buat apa-apa. Terus Yesus bilang, kamu orang ini, mana iman kamu? Kan Yesus saya sedikit bukan tidak sabar, tapi sedikit saya rasa perasaan dia macam expectation seorang bapak kan. Kau ini orang kaya, orang menjadi expect itu macam bersikap seperti orang miskin lagi. Contoh gitulah kan, itu satu ilustrasi yang mungkin tidak begitu betul,
tapi boleh menjelaskan apa yang saya coba sampaikan. Jadi Yesus berjumpa dengan orang-orang tua ini, jumpa dia, Yesus bilang, tolong saya, kamu yang benar, dia tolong saya. Karena mereka sedang di bilang itu orang Taurat begini, dia bilang, kamu sembahyang dia, kasih doa dia sembuh, sedangkan kamu orang sendiri, dia bilang, kamu pikir kamu layak kah? Dia bilang, kami sendiri pun mungkin dia sahabat itu, kan dia punya iman tergugah. Sehingga ini kadang-kadang berlaku di gereja Kristen juga. Dia mau pergi berdoa, yang kopi doa itu, sedangkan pastor pun, karena begitu. Jadi dia merendahkan identitas kita. Saudaraku, Anda telah dimerdekakan, amin. Anda adalah orang yang menjadi hamba Tuhan. Jadi saya tidak boleh tidak mesti melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena nama saya punya bos, yaitu Tuhan kita. Amin. Yesus mengatakan begini. Dia bilang, tolong doa anak saya, dia bilang itu orang tua. Kan tolong doakan saya anak-anak saya ini. Itu dia bilang dia Tuhan Yesus, tidak mustahil bagi dia yang percaya, dia bilang. Kamu boleh cek ini. Tidak mustahil bagi dia yang percaya. Terus waktu itu dia bilang itu bapaknya, tolonglah saya ini, saya yang tidak percaya, dia bilang. Jadi siapa yang percaya? Sana. Tidak mustahil bagi dia yang percaya. Maksudnya mungkin kita dulu paham semua kita kalau kamu percaya tidak mustahil, kan betul kan? Amin, betul. Tapi dalam situasi konteks cerita ini, Yesus mengatakan tidak mustahil bagi dia yang percaya. Mana cakap? Anak, dia bilang, sembuh. Anak ini terus sembuh, bangun. Maksudnya siapakah yang percaya? Tidak mustahil bagi dia yang percaya. Yesus sendiri. Yesus adalah iman kita. Amin. Malah saya beritahu kita bahwa kita hanya iman kita menempel kepada iman Yesus yang lebih besar sekali. Yang paling asas, paling dasar, paling kuat. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia percaya. Dia mau melaburkan sesuatu yang sangat mahal. Dan itulah nyawa dia sendiri. Kalau Anda dan saya mau melabur, apalagi kalau uang ringgit, mempunyai kos yang tinggi, kan apalagi menyempatkan nyawa dan sebagainya, kita tidak akan lakukan sesuatu yang sia-sia, ataupun yang kita tidak pasti memberi pulangan, kan tidak, betul tidak? Kan kita mau bagi sesuatu jumlah kepada suatu organisasi, kalau kita tidak yakin bahwa organisasi itu boleh mengurus apa yang kita berikan sebagai korban atau satu sacrifice kita boleh, sehingga kita tidak akan buat. Tapi Yesus sanggup, malah saya lebih tepat, Bapa di surga sanggup melabur, karena dia memiliki satu keyakinan, pelaburan ini akan menghasilkan hal yang luar biasa. Apa yang dia laburkan, yaitu nyawa Yesus. Dia berikan Yesus, karena dia tahu apa yang Yesus berikan, lepaskan itu boleh memberikan Anda dan saya, semua kita yang percaya pada Yesus, keselamatan. Dia sangat yakin. Iman Yesus luar biasa. Jadi kita hanya menempel kepada iman Yesus. Yang mengalahkan dunia ini ialah, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Yaitulah di 1 Yohanes 5:4. Kalau menjadi orang Kristen, kadang-kadang menjadi isu. Kita selalu diberikan suguhan makanan tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, mimbar dan sebagainya. Nah, saya percaya ini perlu diperbetulkan bahwa kita sebagai orang Kristen, kita sebenarnya balik kita percaya pada Yesus itu bukan satu pengembaraan, permulaan pengembaraan sehingga kita sampai di penghujung. Walaupun Paulus sendiri mengatakan bahwa saya telah melalui perlombaan di tanah, tapi perlombaan yang dia lalui ini adalah perlombaan tentang keselamatan yang sudah dia miliki. Yang dia kejar adalah mahkota. Amin. Itu adalah perlombaan bagi Paulus. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen, bila kita percaya pada Yesus, kita bukan memulakan pengembaraan sehingga ada orang mengajar di mimbar yang katakan bahwa kita harus bertahan supaya kita sampai di ujung. Betul, kita harus sampai ujung, betul. Dari segi kesetiaan kita dan sebagainya. Tapi dasar yang paling pokok adalah bila Yesus mati di kayu salib, dia meletakkan kita bukan di garisan permulaan, tapi di garisan penamat. Jadi perlombaan yang kita miliki sekarang adalah untuk mempertahankan, bukan mempertahankan sebenarnya, untuk mengerjakan apa yang sudah kita miliki.
dengan tidak diberikan peluang tipu daya iblis untuk mengatakan bahwa kita baru mulai dalam journey kita, pengembaraan kita, kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran adalah yang paling keras sekali, tapi kita mau melihat pengudusan kan. Dan kita sudah bincang, saya sudah nyatakan bahwa pada minggu lepas bahwa Yakobus melihat ini. Dia melihat bahwa orang-orang Kristen yang tidak menyatakan, tidak mengerjakan dia punya keselamatan yang dimiliki itu, seakan-akan dia katakan macam belum selamat deh. Dia cakap begitu lah, lebih orang macam itu dia punya apa itu argumen dia. Nah, sehingga apa yang disampaikan menjadi satu yang menjadi salah paham. Banyak, bukan hanya kita. Kita orang layman, kita ini biasa jemaat biasa kan. Tetapi jika orang-orang yang merupakan ahli-ahli teologi, satu peringkat Martin Luther sendiri yang merupakan bapak iman. Dia yang telah melepaskan diri dia daripada suatu gereja yang melihat bahwa pengajaran tentang pengampunan adalah berdasarkan penjualan surat-surat pengampunan, perbuatan banyak terhadap itu ini liturgi, banyak ialah ritual dan sebagainya. Tapi Martin Luther melihat bahwa melalui firman Tuhan ketika dia baca, kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Amin. Jadi Martin Luther melihat bahwa Yakobus ini bukan by faith, tapi by doing. Jadi ada satu peringkat dia bilang, saya tidak mau, malah dia buka itu kitab Yakobus daripada dia punya kitab sendiri. Jadi maksudnya itu ekstrim apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang pentingnya untuk kita melihat show kesaksian kehidupan Anda dan saya. Nah, tapi pengajaran yang sudah disampaikan oleh Paulus, yang saya percaya oleh Yesus Kristus sendiri tentang keselamatan kita bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi berdasarkan sepenuhnya iman. Tapi Paulus sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapak, seorang penginjil, dari masa ke masa membuat juga pengembalaan, pembapaan. Jadi dia tegur beberapa jemaat, termasuk di Korintus, termasuk di Galatia yang akan kita sentuh sebentar lagi, untuk mengingatkan mereka credibility, untuk mengingatkan mereka untuk tetap kerjakan keselamatan mereka. Amin. Kamu sudah selamat, kamu adalah orang-orang diberkati, jadi tunjukkanlah kehidupanmu sesuai dengan imanmu. Amin. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus. Saudaraku, mari kita lihat. Jadi secara jelas bahwa kita sudah berada di garisan penamat. Apa yang perlu diusahakan melalui hukum Taurat yang merupakan perlombaan untuk mendapatkan keselamatan, kita dibawa terus ke penamat oleh karena darah Yesus. Dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10, firman Tuhan mengatakan begini, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ayat 9. Di dalam Yesus semua atribut Bapa ada. Dan dia katakan sini, dan kamu, dia bilang. Jadi sekarang atribut itu, pemilikan itu, kuasa itu, kemuliaan itu, identity itu, dia katakan sini, telah dipenuhi dalam Dia, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk sadar siapa diri kita. Jadi kalau kita bicara tentang kekudusan, saya katakan ya, we are holy, dan kita sepatutnya hidup kudus, karena Bapa yang ada dalam kamu, kamu dalam Bapa. Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, dan Yesus dalam kita. Nah, segala sumber yang kita perlukan untuk hidup kudus sudah tersedia. Amin. Haleluya. Malah dalam Efesus pasal 2 ayat 6 dia katakan sini, di dalam dan di Efesus 2:6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kalau dalam bahasa Inggris dia katakan, and had raised us, ini King James Version, up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Kita sudah berada duduk bersama dengan Tuhan. Amin. Sama apa inilah dia punya dasar juga dalam 1 Yohanes 1
1 Yohanes 4:17. Sama seperti Bapak sekarang, sama seperti Yesus sekarang ini. As He is, so are we in this world. Amin. Ini dasar dia. Karena kita telah duduk bersama. Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Dan bukan hanya itu saja, kita duduk bersama dengan Kristus dalam posisi rest, duduk. Amin. Pada minggu lalu saya katakan bahwa untuk hidup oleh Roh, yang pertama sekali, bagaimana hidup oleh Roh? Soalnya itu persoalan kan, persoalan orang-orang Kristen. Macam mana saya mau hidup oleh Roh? Menurut ada ini, rest, trust, percaya, relax, percaya bahwa walaupun dalam keadaan genting seperti kita salah langkah, salah buat keputusan, mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak tepat, musibah dan sebagainya, trust. Seperti tidak ada jalan keluar sudah, macam tinggal satu lagi jawaban, kan? Itu pun yang macam penghukuman sudah betul-betul trust in the Lord, bahwa Tuhan akan urus dengan baik. Jadi itu adalah hidup oleh Roh. Macam mana kita hidup oleh Roh. Dan saya suka ini yang kalau saya punya cara saya hidup sekarang ini sebagai orang yang percaya, yang hidup oleh Roh kan, saya selalu praktikin. Saya bilang, Tuhan kasih saya surprise, apa yang Tuhan kasih surprise untuk saya hari ini. Lalu macam di kebun dan sebagainya. Tuhan, saya tahu Engkau bersama dengan kami, Engkau melindungi kami. Kalau apa yang terjadi, saya percaya Engkau masih dalam kawanan. Tapi yang pasti satu adalah segala sesuatu adalah yang itu adalah yang the best. The best, tapi kenapa yang ini berlaku? Still the best. Karena jikalau ini worse, mungkin ada yang lebih worse lagi yang berlaku. Among the worst, this is the best. Okay, alright. The best worse, less worse lah mungkin. Saudaraku, inilah yang kita miliki. Kita duduk, malah duduk bersama dengan Kristus. Posisi duduk rest. Oke, seterusnya dalam Filipi pasal 2 ayat 12 yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan, oleh karena inilah kedudukan kita, maka hai saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat, karena itu taat tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih dahulu pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya saudaraku, inilah kekudusan mulai keluar. Apabila kita mulai kerjakan keselamatan kita, because kita sedar, karena kita sedar siapa dan apa kedudukan kita, identiti kita dalam Kristus Yesus. Amin. Malah saya suka untuk saudara bersama dengan saya sentiasa mulakan ini. Bila kita bilang mengerjakan keselamatan kan, sentiasa ini istiharkan ini, yaitu istiharkan saya benar. Sentiasa. Walaupun tidak tiada pun orang bilang tidak tiada. Apalagi kalau ada apa-apa kan, apalagi dalam masa krisis, apalagi dalam masa kita gagal, kita kecewa dan sebagainya. Katakan begini, I am the righteousness of God, Christ Jesus. Saya memiliki, saya adalah, malah bukan memiliki, saya adalah. Itu lebih tepat. Kalau terjemahan dari translation tidak katakan saya adalah kebenaran Kristus. Saya memiliki kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Itu lebih tepat. Sentiasa istiharkan ini. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22, Paulus berbicara dan mengajar kepada Timotius yang masih muda. Dia katakan begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, dia katakan. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi tepat sekali. Jikalau kamu katakan kami ini, saya ini darah muda. Kalau bilang darah muda selalunya yang energetik, selalu mau apapun mau coba. Kan kadang-kadang bila curiosity ataupun keinginan untuk tahu itu terlalu besar dalam diri kita, di kalangan orang muda seperti Timotius, kita cenderung untuk melakukan ataupun memutuskan hal-hal yang tidak tepat. Kita bilang sekali ini sajalah, sekali tengok berkali-kali, kan? Jadi kita terikat dan sebagainya. Jadi untuk kita mengelak semua itu, apa yang
Paulus katakan kepada Timotius, dia katakan kejarlah keadilan. Sebenarnya tepat terjemahan dalam bahasa Indonesia betul. Dalam bahasa Inggris dia katakan and the youthful flee, dia bilang. Oke, sebenarnya ini tidak lengkap dia punya terjemahan, tapi tidak apalah. Dia katakan the youthful lust flee thou. Ini King James Version. Flee thou, lari. Dia bilang youthful lust, keinginan orang muda, keinginan nafsu orang muda. Dia katakan, dan dia katakan and pursue. Dia bilang, ini perkataan pursue, kejar. Righteousness, ini saya suka ini, karena dalam terjemahan Indonesia dia katakan keadilan, kesetiaan, dan kasih. Dalam bahasa Inggris dia katakan pursue righteousness, faith, love, peace. Dia bilang. Dalam bahasa, kalau kita terjemah bahasa Melayu semula dia katakan kejar atau ikuti. Kejar bahkan, jangan ikut pelan-pelan, kejar. Kejar kebenaran, iman, kasih, dan damai. Kan? Coba kita lihat itu. Yang pertama sekali righteousness, kebenaran. Kemudian iman. Dan iman itu menghasilkan apa? Sini ialah dia katakan sini menghasilkan kasih dan damai sejahtera. Dan dia katakan sini juga faith, love, peace with those calling upon the Lord out of a pure heart. Hati yang tulus di depan Tuhan. Nah, apa maksud kejarlah kebenaran? Dalam bahasa terjemahan Indonesia dia katakan kejarlah keadilan. Lebih tepat ialah kejarkan pursue righteousness. Kenapa? Karena kita mau istiharkan kebenaran dalam diri kita. Ini yang iblis coba mau kita supaya abaikan. Oke? Dalam kehidupan kita, dalam kesadaran kita sebagai manusia bahwa kita ini tidak benar dan kita perlu melakukan yang benar, ataupun kebenaran sendiri merupakan sesuatu yang perlu kita hasilkan. Tapi Tuhan Paulus katakan kepada Timotius, kejar, istiharkan, malah istiharkan setiap hari kebenarannya, bahwa this is me. Kan? Saya ingat tuh lagu The Greatest Showman gitu. Di Koran lagu mana itu kata? Atau Man Show. This is me, dibilang itu orang perempuan yang ada jangan. Jadi dia terima keberadaan diri dia, siapa diri dia. Jangan lagi tapuk-tapuk, kan? Tunjukkan. Kejar kebenaran, siapa diri kita. This is me. Man, sesuatu yang sudah kita miliki, tapi kita perlu kejar. Kenapa? Karena kita perlu istiharkan dalam diri kita. Amin. Dan dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, kebenaran sentiasa merupakan anugerah. Kejar sini maksudnya bukan supaya kita melakukan, tapi supaya kita tahu, kita sadar, dan sentiasa kita istiharkan bahwa kita siapa kita sebenarnya. Yaitu kita memiliki kebenaran Bapa di dalam Kristus Yesus. I am the righteousness of God, Christ Jesus. Amin. Itulah kejar. Karena orang kita lupa siapa diri kita. Kita kena kejar, beritahu siapa diri kita sebenarnya. Ini kunci untuk hidup kudus. Amin. Akhirnya kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 sudah kita belajar ini. Saya sudah masuk kepada penutup sudah. Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa di sini tidak ada righteousness? Buah roh adalah kebenaran, tidak. Tapi dia mulai dengan kasih. Lalu kita lihat di dalam Timotius tadi dia katakan pursue righteousness. Kemudian baru diikuti dengan apa? Love, faith, love, and peace. Karena kebenaran adalah Bapa di sorga. Faith adalah yang kita letak kepada apa yang Yesus telah berikan kepada Anda dan saya, percaya. Dan ini dia punya buah, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Coba kita lihat yang pertama ini. Yang pertama sekali ialah kasih. Pertama ada kasih. Kalau kita mau tahu bahwa kita memiliki buah roh, kasih itu bisa ada di hati kita. Kita ada passion, kita ada compassion lebih tepat.
Kalau kita lihat orang di sekeliling kita, kita tidak akan lihat dulu langsung tidak lihat. Kalau lihat sipi-sipi dengan ujung mata, oke, sudah bagus sudah. Tapi kita tidak sedang, kita sekarang bila kita lihat sekeliling kita, kita tidak lihat orang seperti figure. Kita satu lembaga ataupun satu lagi orang dalam dunia ini. Tapi kita melihat mata mereka, kita mulai melihat. Kalau kamu katakan, "Natua, sorry, terus terang saya masih lihat orang macam benda aja sekeliling saya selama ini." Tidak masalah. Apa yang perlu Anda dan saya lakukan ialah beritahunya kepada Anda bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Pursue sekarang ini, kejar dalam bahasa Indonesia keadilan, yang lebih tepat kebenaran yang kamu miliki dalam Kristus Yesus. Istiharkan ini setiap hari, setiap waktu dalam depan Anda, dan kamu tidak akan pasti mengeluarkan buah-buah. Karena bila kita istiharkan, actually we are practicing our faith. Kita sedang mempraktikkan iman kita. Walaupun dalam hati kita, tapi saya mau supaya kalau boleh kita bercakap secara verbal. Saya memiliki kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Malah lebih tepat, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Apakah dasarnya saya mau cakap ini penutua ulang balik? Apa dasarnya? Yaitu dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Tolong hafal ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran kita miliki adalah anugerah di dalam dia. Kenapa? Karena Yesus yang tidak mengenal dosa, malah Pontius Pilatus mengatakan bahwa saya tidak mendapat apa-apa dosa dalam diri dia. Dia bilang, Paulus bilang dia tidak mengenal dosa. Si Yudas mengatakan bahwa saya telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dia tidak berdosa, tidak mengenal dosa. Dalam dia tidak ada dosa, tapi dijadikan dosa. Inilah dasar kita untuk mengistiharkan bahwa I am the righteousness of God in Christ Jesus. Pursue righteousness. Dan saya percaya baru yang pertama sekali yang kita akan nikmati itu kasih. Kemudian apa firman Tuhan mengatakan? Kasih. Kemudian sukacita. Ada happiness. Ada joy. Malah di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah orang bilang apa itu? Tengah-tengah tribulation, penganiayaan dan sebagainya. Dan seterusnya apa dia katakan sini? Damai sejahtera, peace. Dan seterusnya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu lebih dia mula transfer. Tadi itu mau on feeling kan? Love, joy and peace kan? And then selepas itu dia akan transfer kepada perbuatan, doing sudah. Yaitu kesabaran, kan ada sabar sudah. Kan kita ada kemurahan, memberi, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dulu agresif, kan? Dulu kita punya cakap selalu sinis saja, kalau cakap pun kasihkan orang saja, menyindir saja. Kita ada kelemah lembutan, kemudian yang terakhir sekali adalah self control, penguasaan diri. Itu more on practical sedangkan, tapi 3 hal yang pertama ini, love, joy and peace. Amen. Saya mau tanya, ini saya mau tutup itu. Di manakah isu tentang buah roh ini dan perbuatan daging ini muncul? Di dalam mana? Dalam kitab Galatia, betul kan? Oh, masalah jemaat di Galatia, sehingga Paulus perlu membuat pembapaan kepada mereka sedikit. Malah betul-betul Paulus marah, celakalah dia bilang lagi tuh, celakalah mereka, dia bilang yang beritahu kamu yang perlu lagi tambah-tambah ini, sedangkan kamu sudah tahu tentang kasih karunia. Kan? Mari kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 15. Di dalam Galatia dia katakan begini, betapa bahagianya kamu, dia bilang. Paulus mengingatkan mereka sebelum mereka mengalami isu ini. Isu apa? Yaitu isu mix, yaitu kasih karunia, Injil kasih karunia dengan hukum Taurat.
Amin. Karena ada orang datang kepada orang-orang di Galatia beritahu mereka bahwa tidak cukup untuk percaya saja. Percaya pada Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan sempurna dan selesai di kayu salib tidak cukup. Mesti buat ini. Dan pertama-tama doakan pertolongan ialah kasih ini sunat. Circumcision. Potong dia bilang. Kemudian mereka tambah dengan apa yang harus mereka buat, termasuk melakukan dan menurut hukum Taurat. Dan kita sudah belajar dalam minggu lepas, Paulus sangat tegas dia katakan, jikalau kamu mau diselamatkan, kamu mau dibenarkan, di mana ada kebenaran daripada melakukan hukum Taurat, tapi jangan hanya sebahagian. Kamu harus melakukan sepenuhnya. Dan kita sudah kupas panjang tentang suam-suam pokok, kan? Alangkahnya baik kamu sejuk atau panas, atau panas atau sejuk. Jadi banyak orang-orang Kristen, malah pelayan-pelayan mimbar mentafsir itu sebagai jangan tidak boleh suam-suam. Jadi mesti mau panas. Tapi dia katakan bukan hanya mau panas, tapi asal baiknya jika sejuk atau panas. Yang karena kasih muntah itu bukan karena sejuk, tapi karena suam-suam mix. Sejuk dengan panas mix. Jadi itu berbicara tentang Taurat dan kasih karunia. Kalau mau hukum Taurat betul-betul, sejuk betul, hukum Taurat betul-betul, lakukan dengan baik. Kalau mau kasih karunia betul-betul, kan? Dan lepaskan segala tuntutan hukum Taurat, karena itu yang Yesus lakukan untuk melepaskan kita daripada tuntutan hukum Taurat. Obligasi untuk melakukan hukum Taurat supaya dibenarkan. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, tapi bukan percuma. Oleh kematian Kristus, itulah anugerah kasih karunia. Yang menjadi isu ialah suam-suamku. Kalau orang bilang, penonton jadi penonton suruh boleh juga lah pergi hukum Taurat. Ya boleh, silakan. Tapi jangan sebagian, sepenuhnya. Dan jika Anda dan saya jujur, ikhlas, tulus, dan betul-betul pure heart untuk mau melakukan hukum Taurat, itu hanya membawa pada kita kepada keinsafan. Yang kita tidak mampu melakukan hukum Taurat. Yang mereka buat betul-betul. Kalau mereka jujur ikhlas betul buat, mereka akan jatuh dan tunduk, mereka akan meratap, mereka katakan Tuhan, saya tidak mampu. Waktu itu mereka sadar bahwa yang mereka perlukan semua kasih karunia. Yang saya percaya itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia betul-betul menyanyikan lagu kasih karunia di Mazmur. Kan dia tahu bahwa dia tidak mampu untuk dibenarkan. Dia adalah orang yang gagal. Kan kita sudah belajar Daud adalah orang yang memiliki minda kasih karunia di zaman perjanjian lama Taurat. Sedihnya banyak orang Kristen di zaman kasih karunia memiliki minda hukum Taurat. Yang lebih dan lebih sedih adalah mempunyai minda campuran suam-suam. Apa yang Paulus katakan? Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dia bercakap tentang waktu mereka menerima kebenaran firman Tuhan, Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Paulus. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Dia tanya, di mana sudah itu? Kan maksudnya sekarang mereka miserable sudah punya hidup, penuh dengan ketidakbahagiaan. Masih ingat lagi saya katakan tadi buah roh yang pertama, yang pertama love, kemudian yang kedua joy dan peace, yang ketiga itu hilang dari mereka. Ada tiga cantuman ketiga ini adalah happiness ataupun apa kalau kebahagiaan dalam bahasa Inggris, itulah itu bahagia. Mana kebahagiaanmu? Dibilang si Paulus, karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Si Paulus kasih ingat dia bahwa dahulu waktu kamu orang terima Injil ini, kamu sangat betul dengan damai sejahtera, kebahagiaan, sehingga pada waktu saya tidak suruh, saya tidak minta pun kamu mau cungkil mata kamu ganti sampai mata kamu. Nggak paham kan? Bahwa mereka punya deeds, mereka punya keinginan untuk melakukan kebaikan itu luar biasa, berlimpah ruah. Tapi sekarang mereka justru penuh dengan semua yang tidak ada buah roh nih. Malah saya sangat stingy, kedekut dan sebagainya. Mau bagi mata, sorry lah, bagi sepusin saya tidak mau. Stingy. Dulu dibilang si Paulus, kalau boleh kamu mau bahagia semua, mati untuk saya pun belum mau. Dia bilang, itu dia tidak suruh-suruh, itu semua adalah karena dorongan buah roh. Bahagianya mereka waktu itu karena mereka menerima kebenaran Injil. Tapi ketika orang masuk tambah
Mereka katakan tidak cukup hanya mendengar Injil saja, percaya pada Injil, tapi kamu perlu buat ini, buat itu dan sebagainya. Akhirnya mereka kehilangan ini. Nampak ini, saudaraku. Jikalau kita mau berbicara tentang kekudusan, tidak pernah tentang melakukan hukum Taurat. Malah saya katakan ini mungkin sangat keras sedikit. Sebaliknya, jikalau kamu mau dibenarkan dan mau, katakanlah mimbar ini saya gunakan untuk beritahu jemaat supaya hidup kudus dengan menuntut kamu semua untuk melakukan hukum Taurat. Saya minta maaf, kamu keluar bukan melakukan kekudusan, sebaliknya kamu akan kehilangan buah-buah roh. Hukum Taurat akan menjadikan hidup kamu miserable. Banyak orang yang bertobat karena mendengar hukum Taurat, karena mereka melihat kesan daripada pelanggaran-pelanggaran. Kalau begini, kalau saya terus berusaha begini, nanti saya mati. Jadi mereka punya, masuk neraka. Mereka punya hukum Taurat melayani orang dengan pendekatan ini. Ada juga, malah Paulus dikatakan bahwa pelayanan hukum Taurat ini ada kemuliaan, tapi dia samakan seperti muka Musa yang dia punya kemuliaan semakin pudar. Tapi pelayanan anak domba Allah, korban yang telah Yesus lakukan, anugerah kasih karunia ini semakin mulia, semakin besar. Dia pelayanan yang mematikan dan semakin pudar. Sekarang kita mengalami dan menerima malah kesempatan untuk kita menerima anugerah Tuhan, pelayanan yang di perjanjian baru ini. Dan yang sangat sedih adalah orang yang kasih mix kedua. Saya ulang sekali lagi, jikalau kita mau hidup kudus, karena orang melihat bahwa, mengatakan bahwa orang yang memberitakan tentang Injil kasih karunia, mereka lupa tentang kekudusan, malah menyiapkan jemaat hidup liar. Jadi mereka punya ide ialah introduce hukum Taurat. Apa yang harus kamu buat? Saya beritahu kamu, di sebaliknya. Jikalau saya introduce balik kamu hukum Taurat, akan berlaku apa yang berlaku di Galatia. Sehingga Paulus mengatakan, di mana sudah bahagia kamu ini? Kalau dulu kamu cungkil memata kamu bagi saya, maka baru lebam-lebam jabatan saya, tapi kamu mau ganti, sanggup. Sekarang mana sudah itu? Siapa yang mengacau kamu ini? Siapa yang menyebabkan kamu miserable ini? Itu adalah karena mereka diintroduce balik dengan hukum Taurat. Malah tema utama dalam Galatia ialah pertentangan antara hukum Taurat dengan kasih karunia. Boleh jadi satu kerja rumah untuk kita renung di kitab Galatia. Amin. Ini yang sangat jelas. Jadi kalau ada pertanyaan di mana kekudusan dalam pengajaran, atau sebenarnya bukan pengajaran ini, amin. Boleh juga dia pengajaran, tapi bukan doktrin. Dan kasih karunia adalah di mana letaknya kebenaran itu yang kita miliki. Bila kita sadar siapa kita, yang lain akan flow secara natural sebagai buah. Dan yang tiga yang paling penting ini yaitu love, joy, and peace. Saudaraku, mari kita bersama-sama. Saya ingin baca balik apa yang saya sudah tulis sebagai nota. Saya bilang begini, hidup oleh roh, yaitu menghidupi kehidupan ini dengan menikmati. Mari bersama-sama dengan saya, kita dengar ini. Hidup oleh roh, bagaimana hidup oleh roh? Menghidupi kehidupan ini dengan menikmati kemenangan dan keselamatan yang telah kita miliki. Dan itulah yang akan melahirkan, tanpa Anda dan saya sadar, buah-buah roh. Nikmati keselamatan dan kemenangan yang sudah kita alami. Amin. Saya suka dengan seorang hamba Tuhan. Saya mau sebut hamba Tuhan. Saya katakan hamba karena dia melayani. Menjadi anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Salah seorang jemaat kita, yaitu penuntut amal itu sendiri. Dia sejak saya mendengar khotbah yang tentang kasih karunia ini, seingat berapa tahun sudah? 7 tahun, 8 tahun. Mulai dia impress betul-betul, dia betul-betul dia alami semuanya. Dia taksub, saya katakan taksub lah. Malah ada satu peringkat dia lebih taksub dari saya. Walaupun saya yang mula
memberitakan Injil kasih karunia di saya BBOB. Dia betul-betul pegang. Dan saya beritahu dalam segala kelemahan yang dialami karena keterbatasan dalam banyak hal lah, karena misalnya kita bicara tentang education dan sebagainya. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Memberkati dia dengan luar biasa. Saya cakap dia terus terang ini, ketika dia dibuang kerja, Tuhan berkati dia dengan luar biasa lagi. Ketika dia tidak habis sekolah, dia Tuhan bagi peluang dia belajar lagi, malah dia ada master, second degree, luar biasa. Dan Tuhan berkati dia bukan sembarangan, itu saya katakan bukan yang oke lah, tidak, dia melimpah ruah dan sebagainya. Nah itu saja, dia betul-betul embrace kasih karunia. Semua yang karena dia, bukan karena dia baik, bukan karena dia benar dan sebagainya, tapi karena Yesus yang membenarkan, Yesus menyediakan semua. Ada satu isu ini yang sebagai penutup. Pada waktu baru-baru ini ada itu isu di sekolah, disiplin. Sampai PKM kami pun harap dengan PIBG kami. Oleh minta maaf, nanti yang PIBG kami punya pengurus PIBG adalah penonton itu sendiri. Saya katakan Tuhan, kau boleh harap. Dia cakap sama saya, Tuhan, dia panggil saya pastor dia, Tuhan Yesus. Dengan saya, yes, amin. Ini karena anugerah. Kadang-kadang kita pikir bahwa kenapa orang itu betul-betul dia luar biasa diberkati, sedangkan banding dia dengan saya, kadang-kadang kita membandingkan dengan dia dengan saya punya hidup lebih bagus, kenapa dia berkati, orang lagi macam berlimpah ruah dan sebagainya. Saya beritahu, karena orang ini tidak paham apa itu kasih karunia. Kasih karunia ialah diberikan kepada mereka yang tidak layak. Kalau mereka layak, itu bukan kasih karunia, itu bukan anugerah, itu adalah reward atau upah atau gaji. So kasih karunia adalah luar biasa. Dan kunci untuk kita mengalami hidup kudus di depan Tuhan. Dan saya percaya ini merupakan progresif. Kita akan mulai mengalami ini. Kalau belum nampak dalam perbuatan kita, berbulan dengan apa yang kita mulai rasa. Love, joy, and peace. Apabila kita menikmati kemenangan dan keselamatan yang telah kita terima. Kemerdekaan dan identiti kita sebagai hamba kebenaran. Hamba kepada surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Saudara, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik luar biasa dengan kami. Kau telah memberikan kami makanan rohani yang luar biasa pada pagi hari ini. Kau sangat luar biasa Tuhan. Pada pagi hari Bapak Yesus saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus tekel hati kami yang paling dalam, yang paling dasar dalam hati kami. Untuk benar-benar melepaskan ataupun benar-benar percaya bahwa apa yang kami miliki dalam Kristus itu bukan hanya cukup tapi malah melimpah-limpah untuk kami. Bapa di surga, Roh Kudus ajar kami untuk rest. Sadar bahwa kami memiliki kepenuhan Yesus. Yesus yang memiliki kepenuhan Bapa telah memenuhi kami dalam Dia. Dan kami sendiri telah didudukkan bersama dengan Kristus. Malah bukan dalam dunia ini, di heavenly places. Di surga sana. Saya berdoa dalam nama Yesus, bila jemaat Tuhan kami semua menyadari identiti kami, menikmati kemenangan, menikmati keselamatan yang kami miliki, mengerjakan keselamatan yang pada surga, kami akan mulai melihat buah-buah roh sesama kami dalam diri kami. Surga. Oh haleluya, surga. Kekudusan adalah hasil daripada pembenaran apa yang sudah kami miliki dalam Yesus Kristus. Saya tolak dalam nama Yesus Kristus segala siasat iblis yang coba memesongkan kami untuk mulai melihat bahwa keperluan kami, ada bahagian kami untuk mau melakukan, untuk mau retain keselamatan kami atau kebenaran yang sudah kami miliki. Sebaliknya dalam nama Yesus saya Bapa di surga, berikan kami kekuatan Bapa di surga, semangat ataupun satu aura yang luar dalam diri kami. Malah keberanian, ya saya katakan ini Bapa di surga dalam bahasa yang sehari-hari tidak akan malu untuk mengisytiharkan bahwa kami memiliki kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa
supaya kami yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Haleluya berserta. Bapak selesai menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau terus berbicara kepada kami setiap pribadi. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Kita sudah bagi lagi. Boleh bantu dorong bantu Eda. Ya. Satu Eda roti, satu Eda roti. Itu minuman yang bagi ini agak sedikit keras dia punya tutup, jadi pelan-pelan buka, buka sedia Pak. Oke, mari kita berdoa sebelum kita ambil pertemuan dulu sini. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena Engkau sangat baik luar biasa dengan kami. Sekali pada hari ini Bapa di sorga, bukan lagi satu rutin, tapi satu lagi pengistiharan Bapa di sorga. Ini yang kami percaya pada surga dasar baik kami untuk hidup kudus, yaitu mengistiharkan kebenaran kami, dan kami siarkan melalui kematian Kristus, bahwa kematian Kristus memberikan kami hidup, kematian Kristus memberikan kami kesembuhan, kematian Kristus mengampuni dosa-dosa kami, kematian Kristus memerdekakan kami, malah kebangkitan Kristus memberikan kami Bapa keselamatan dan hidup kekal. Terima kasih Bapa di surga, kematian-Mu adalah segala-galanya bagi kami, karena mengingatkan kami bahwa segala tuntutan hukum yang perlu kami lakukan telah Engkau lunaskan, tunaikan dengan sepenuhnya melalui kematian di kayu salib. Dan ini yang kami ambil melalui roti dan minuman ini, roti yang menggambarkan tubuh-Mu dan minuman menggambarkan tentang darah-Mu yang tertumpah bagi kami. Hai. Mari kita angkat roti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak surga, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena korban-Mu yang telah Engkau beri pada kami. Tubuh-Mu hancur, darah-Mu tertumpah bagi kami. Tubuh-Mu, luka-luka yang Engkau alami menyembuhkan kami. Darah yang tertumpah menyelamatkan kami, mengampuni kami, dan memberikan kami anugerah hidup kekal. Bapak surga, terima kasih Tuhan. Di perjamuan kudus ini pada pagi hari ini, Engkau terus memberikan kami kekuatan, malah kemampuan, malah Bapak surga kegairahan untuk terus mengistiharkan kebenaran yang kami miliki oleh karena kematian Kristus. Kemuliaan yang bagi Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Selesai kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kita, dan teman-teman jemaat, saya dan keluarga terus kami yang bergerak nih, kita bergerak terus ke Kemalu untuk antara anak saya yang seorang Mila. Jadi sebelum kita berpisah-pisah, tapi kita ada refreshment, kan? Kita refreshment, kita minum dulu, baru kita jalan. Kita tutup dengan doa dan saya istiharkan berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, saya istiharkan berkat yang luar biasa, malah sudah kami miliki, manifest, nyata nampak dalam kehidupan kami setiap hari, di sepanjang kehidupan kami yang minggu datang ini, yang akan datang ini.
Jemaat Tuhan pulang, penuh damai sejahtera, sukacita, Bapa di sorga, malah bahagia seperti yang Paulus katakan. Dan Bapa sorga ini akan memberikan mereka hidup dan hidup mengembarkan kekudusan Tuhan, hidup kudus di dimanapun mereka berada, dan memberitakan kemuliaan Tuhan di mana-mana. Sehingga bertemu lagi dalam suara seperti ini pada masa yang datang, kemuliaan Tuhan terpelihara dalam hidup kamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Itu ya. Tuhan memberkati.